Kalau kita perhatikan, surah Al-Fatihah ini unik ya. Seolah-olah Allah itu mengajari kita dalam hal bernegosiasi, atau bahkan digunakan untuk melamar seorang wanita untuk dinikahi itu juga bisa. Nanti takut banyak yang nggak paham. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi kalaban nyebut asmaipun Allah, Ar-Rahmani saya maha belas, misalkan. Ini kan banyak yang nggak paham, jadi video ini akan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja nantinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Kalam Milenial. Setelah sekian lama, sekitar 2 tahun ya tidak aktif, alhamdulillah baru kali ini punya kesempatan untuk berbagi kembali tentang konten-konten keislaman. Untuk konten kali ini agak sedikit berbeda ya dengan konten sebelumnya. Kali ini kita akan ngaji bersama tentang salah satu tafsir yang menurut saya itu begitu familiar di Indonesia, khususnya di pesantren ya, yakni tafsir Al-Jalalain. Tafsir Al-Jalalain ini ditulis oleh 2 orang yang dijuluki sebagai 2 Jalal. Jalaluddin ini adalah merupakan suatu gelar, ya bisa dikatakan gelar kehormatan kepada ulama Islam yang keilmuannya begitu familiar dan dikagumi, dan juga mendalam dalam segi keilmuan gitu ya, yakni Maulana al-Imam Jalaluddin al-Mahalli dan Maulana al-Imam Jalaluddin as-Suyuti. Dalam kitab tafsir Al-Jalalain ini, Imam al-Mahalli yang memulainya. Imam al-Mahalli menafsiri dari surah Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian surah Al-Fatihah. Tapi belum selesai beliau menulis atau merampungkan tafsir ini, beliau wafat. Kemudian beberapa tahun berikutnya Imam Jalaluddin as-Suyuti melanjutkan penulisan kitab ini yang dimulai dari surah Al-Baqarah sampai akhir dari surah Al-Isra. Lalu mengenai tentang metode tafsirnya ya, saya memang tidak terlalu berpanjang lebar terkait dengan biografi atau sejarah dari penulisan tafsir ini, karena saya pikir memang tafsir ini banyak orang yang sudah tahu gitu ya. Saya langsung masuk di sini terhadap metode penulisan tafsir ini. Metode penafsiran dari kitab tafsir Jalalain ini menurut Husain Az-Zahabi digolongkan terhadap tafsir bir-ra'yi atau tafsir menggunakan akal. Ya walaupun demikian, tafsir ini tidak jarang selalu menampilkan ayat-ayat atau hadis-hadis dalam menafsiri suatu ayat. Terus dalam metode saya membaca kitab tafsir Jalalain ini, saya tidak menggunakan bahasa Jawa ya, karena saya memang tidak bisa berbahasa Jawa. Saya juga tidak menggunakan bahasa Madura ya, walaupun itu bahasa kelahiran saya. Nanti takut banyak yang nggak paham. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi kalaban nyebut asmaipun Allah, Ar-Rahmani saya maha belas, misalkan. Ini kan banyak yang nggak paham, jadi video ini akan hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja nantinya ya. Jadi saya memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan pemaknaan muradi atau metode seperti terjemah ya, tapi walaupun demikian tidak terlepas dari kaidah-kaidah nahwu. Baiklah, saya langsung membacakan teks kitab tafsir Jalalain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Suratul Fatihah. Suratul Fatihati makkiyatun. Adapun surah Al-Fatihah ialah termasuk surah makkiyah.
menurut musannif, surah Al-Fatihah ini digolongkan kepada surah Makkiyah. Pembahasan tentang teori Makkiyah dan Madaniyah ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengkategorikan Makkiyah dan Madaniyah ini berdasarkan kepada tempat, yakni surah atau ayat Madaniyah itu adalah surah yang turun di Makkah, sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat atau surah yang turun di Madinah. Ada juga yang mendasarkan teori Makkiyah dan Madaniyah ini terhadap mukhatab atau orang yang diajak berbicara. Jadi menurut pendapat kedua ini, surah Makkiyah adalah surah yang mukhatabnya atau audiennya yang mendengarkan ayat ini adalah orang-orang penduduk Makkah. Begitu juga sebaliknya. Ketika ayat-ayat atau surah itu diturunkan dan bermukhatab kepada Ahlul Madinah, maka ini disebut sebagai surah Madaniyah. Dan yang terakhir, ada juga yang berpendapat bahwa surah-surah Makkiyah atau Madaniyah itu didasarkan kepada waktu. Jadi menurut pendapat yang terakhir ini, surah Makkiyah itu adalah surah yang turun kepada Rasulullah sebelum beliau hijrah. Menurut pendapat yang terakhir ini, surah Makkiyah adalah surah-surah yang turun sebelum Rasulullah hijrah, terlepas turunnya di Madinah atau bukan Madinah. Kemudian surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah, terlepas surah atau ayat itu turun ketika berada di Mekah. Nah, jadi pendapat yang terakhir ini termasuk pendapat yang paling kuat ya. Kenapa? Karena menurut yang pertama, yaitu berdasarkan pada tempat. Ketika didasarkan pada tempat, maka misalkan surah Makkiyah adalah surah yang turun di Makkah. Bagaimana dengan ayat-ayat yang turun di selain Makkah? Misalkan di Tabuk, Baitul Maqdis juga misalnya. Jika ikut pendapat yang kedua, yang mendasarkan kepada siapa ayat itu turun, atau mendasarkan terhadap mukhatab, maka bagaimana dengan ayat-ayat yang berbicara atau bermukhatab kepada bukan orang Makkah dan juga bukan kepada orang Madinah? Nah, kalau pendapat yang terakhir ini bisa mencakup kepada dua persoalan tadi. Apabila ayat atau surah itu turun sebelum hijrah, itu tergolong Makkiyah walaupun ia turun di Madinah atau di tempat yang lain. Apabila ayat atau surah itu turun setelah Rasulullah hijrah, walaupun ia turun di Makkah, maka tergolong surah Madaniyah. Baik, saya lanjutkan membaca teks ya. Sab'u ayatin bil basmalati in kanat minha was-sabi'atu siratal ladzina ila akhiriha. Surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat dengan basmalah jika basmalah tersebut merupakan bagian dari Al-Fatihah. Adapun ayat yang ketujuh ialah siratal ladzina ila akhiriha, ayat siratal ladzina sampai akhir ayat, yaitu waladdallin. Nah, di sini menurut musannif surah Fatihah ini terdiri dari 7 ayat. Jika basmalah termasuk dari Fatihah, maka ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu bagian dari Fatihah yang ketujuh atau ayat yang ketujuh. Dan apabila ikut pendapat yang mengatakan bahwa bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka ayat yang saya sebut 7 tadi, ayat yang ketujuh tadi itu dibagi dua, yaitu ayat ke-6 yang siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat yang ke-6, kemudian ayat yang ke-7 ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi
ayat ketujuhnya dimulai dari ghairil maghdubi. Ini menurut kedua pendapat tadi. Nah, dari sini kita tidak perlu ribut ya. Misalnya kita ke suatu masjid, kok imamnya nggak baca basmalah, terus kita berdebat misalnya, wah imam ini sudah begini misalnya. Itu akhirnya bikin kita nggak ke masjid atau bahkan nggak sholat ya. Begitu juga sebaliknya, saudara kita yang tidak baca basmalah sebelum Fatihah, kemudian bermakmum kepada imam yang kebetulan di situ baca basmalah, kemudian menyalahkan atau bahkan menyesatkan orang yang pakai basmalah tersebut. Ya jangan begitulah, nanti malah ribut nggak jadi sholat nanti. Baiklah, saya lanjutkan. Wa yuqaddaru fi awwaliha ulu, dan dikira-kirakan di awalnya surah Al-Fatihah itu kata ulu, liyakuna ma qabla iyyaka na'budu munasiban lahu, agar supaya ayat-ayat yang sebelumnya iyyaka na'budu sesuai dengan ayat yang ada pada iyyaka na'budu sampai akhir. Bikauniha mimma qulil ibadi, karena adanya ayat-ayat dalam surah Fatihah tersebut termasuk dari ucapannya hamba. Maksudnya begini, menurut musannif, di awal surah Al-Fatihah itu ditakdirkan atau dikira-kirakan kata qulu, yang artinya katakanlah. Kenapa? Karena agar ayat yang sebelum kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu bisa masuk dari perkataan hamba. Artinya begini, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kan menggunakan domir atau kata ganti ana wa anta, aku kamu. Jadi jelas ini adalah perkataan hamba kepada Tuhan. Tapi menurut musannif ini perlu ditegaskan lagi bahwa di awal surah Fatihah itu harus dikira-kirakan kata qulu. Kenapa? Karena ucapan hamba ini bukan hanya dimulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja sampai ke belakang, tidak, tapi juga dari bismillah awal sampai waladdallin, itu mimma qulil abdi, termasuk ucapannya hamba. Dengan surah Al-Fatihah ini seolah-olah Allah mengajarkan kepada kita untuk mendeklarasikan diri tentang ketuhanan dan aktivitas penghambaan. Misalkan ya, dari basmalah Allah mengajarkan kita untuk selalu melibatkan Allah dalam setiap urusan. Mulai dari makan, minum, bekerja, belajar, dan semacamnya, ini Allah tidak boleh absen dalam aktivitas kita. Dalam ayat Alhamdulillah, Allah menegaskan bahwa yang berhak mendapat pujian yang hakiki atau yang berhak mendapatkan semua pujian itu hanyalah Tuhan semesta alam. Pada Ar-Rahmanir Rahim kita menyebut nama Allah yang mengasihi semua hambanya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan membahas tentang kenapa Allah hanya menggunakan Ar-Rahmanir Rahim dalam surah Al-Fatihah, sedangkan nama Allah itu banyak, pilihannya banyak. Kenapa cuma Ar-Rahmanir Rahim yang disebut dalam Fatihah? Kemudian pada Malik Yaumiddin, di sini ada sebentuk penegasan bahwa Allah lah yang berkuasa penuh atas hari pembalasan atau yang disebut dengan hari kiamat. Kemudian dilanjutkan pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini manusia mendeklarasikan diri atau berjanji, membaiat bahwa dia tidak akan berselingkuh dari selain Allah dengan menyembah atau meminta tolong kepada selain Allah misalnya. Kemudian pada ihdinas siratal mustaqim sampai terakhir, ini meminta petunjuk kepada Allah tentang jalan yang lurus. Ya walaupun nanti pembahasan jalan yang lurus ini atau siratal mustaqim ini banyak perbedaan pendapat ya. Ada yang menafsirinya siratal mustaqim ini adalah jalan yang lurus yang menghantarkan kita pada Tuhan, atau ada yang menafsiri bahwa siratal mustaqim ini
eh, syirat yang ada di alam barzakh nanti misalnya, atau di akhirat nanti misalnya. Jadi macam-macam lah, atau berbeda pendapat para ulama. Dalam Fatihah ini kita melihat ada adab dalam berdoa kepada Allah, yaitu dimulai dengan memuji, kemudian menyebut nama-nama Allah yang baik, lalu menyampaikan permohonan. Tidak tiba-tiba meminta begitu saja. Dosa sih enggak, tapi kan berdoa itu juga ada seninya gitu. Kalau kita perhatikan surah Al-Fatihah ini unik ya, seolah-olah Allah itu mengajari kita dalam hal bernegosiasi, atau bahkan digunakan untuk melamar seorang wanita untuk dinikahi itu juga bisa loh. Misalnya begini, awal-awal kita memuji orang yang ya katakan menjadi target kita lah, memuji. Misalkan, saya lihat kok sampean ini berbeda ya dengan yang lain. Ketika yang lain sibuk dengan HP, sibuk dengan gadget, kok saya lihat tiap hari sampean kerjaannya cuma Quran aja yang dipegang. Ketika yang lain sibuk sana kemari mencari pemutih muka atau skincare misalnya, sampean cuma sibuk berwudu. Setelah bla 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 semua pujian-pujian diungkapkan, baru melontarkan permohonan atau tujuan. Sebenarnya saya ingin mengatakan satu hal. Kira-kira sampean mau enggak kalau saya jadikan istri? Nah, kalau puji-pujian sudah disampaikan, saya rasa kok wanita untuk nolak itu kok sulit gitu ya. Toh sekalipun dia menolak, hanya ada satu kemungkinan, dia udah bersuami.